Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu di bulan Maret ya. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Virgo. Ambil aja dari segi yang positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini, apa sih pesan semesta buat kamu ya untuk energi tarikan Maret ini. Ambil yang resonate aja ya, aku akan tarik 3 kartu tarot di sini dan kita akan tarik juga dari oracle-nya. Ada Nine of Pentacles. Nine of Pentacles. Aku lihat di sini kamu akan memetik hasil dari kerja keras kamu ya, akan panen istilahnya tuh kayak gitu. Dan untuk beberapa orang di sini masih harus sabar menunggu ya. Mungkin kamu ini ngerasa kayak lelah atau capek. Kok apa yang aku kerjakan kok nggak ada hasilnya ya, gitu. Sebenarnya bukan nggak ada hasil, tapi belum ya, belum datang hasilnya gitu, belum terlihat gitu. Namun tak lama nanti akan terlihat ya. Jadi saat ini tuh gunakan waktu ini tuh untuk evaluasi kembali ya. Seperti itu, untuk evaluasi kembali, lihat kembali ya kerjaan yang kamu kerjakan itu, mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang perlu diperbaiki kayak gitu ya. Dan aku juga ngerasa nggak semua bentar, kayak kamu tuh mulai jenuh ya dengan kondisi atau keadaan kamu. Mungkin kamu ngerasa kayak nggak ada perubahan gitu loh, kok kayak gini terus gitu. Padahal nggak seperti itu ya, ada sesuatu yang memang belum terlihat tapi nantinya akan kamu lihat. Karena ini pergerakannya tuh pelan ya. Terutamanya dari dalam diri di sini ya. Mungkin kamu lagi belajar sesuatu di sini ya. Belajar cara mungkin belajar pertumbuhan diri, bisa pengembangan diri, bisa. Biasanya kalau belajar hal-hal seperti itu tuh ada kaitannya luka batin yang kamu rasakan ya. Dan kamu ngerasa kok rasa-rasanya tuh semuanya berhenti gitu ya, kayak mandek gitu loh menurut kamu. Dan kamu ngerasa kok kayak gini ya, sampai kapan ya berubah gini-gini. Enggak, bukan nggak ada perubahannya, ada perubahan tapi dalam diri, pelan-pelan. Makanya di sini kamu mungkin kayak ngerasa sendiri gitu ya, teman nggak ada yang memahami. Tapi anehnya kamu itu nggak nge-push diri kamu untuk diterima sama orang, kayak nggak cari-cari kawan lah, nah istilahnya tuh kayak gitu. Bahkan ketika ada kawan pun kamu kayak nggak akan kamu rasain di situ ini selaras gak dengan aku gitu. Kalau kamu nggak nyaman di situ tuh kamu nggak maksa diri gitu, anehnya tuh gitu ya. Jadi kayak lebih banyak menyendiri kayak gitu loh, lebih banyak menyendiri, merenung kayak gitu, refleksi diri gitu ya, seperti itu. Karena di sini pertumbuhan kamu pelan gitu ya. Bukan tidak ada perubahan, akan ada perubahan. Kamu hanya belum melihat hasil dari apa yang sedang kamu lakuin itu aja kayak gitu ya. Jadi kamu harus bersabar di sini. Pemulihan kamu itu akan bersamaan dengan pengetahuan yang kamu ambil dari situ atau pelajaran dari situ kayak gitu ya. Seiring berjalannya waktu, seiring kesembuhan kamu di situ, kamu juga banyak belajar sesuatu gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Makanya tadi aku bilang kamu tuh bertumbuh, pelan-pelan itu bertumbuh ya dari dalam, tapi kamu
nggak mungkin kamu kayak nggak tahu aja gitu, nggak sadar atau entah kamu sadari kayak gitu ya. Tuh di sini juga ada The Wheel of Fortune ya kan, ini juga tentang pelajaran kehidupan seperti itu. Makanya tadi gue bilang ini kayak terasa mandek gitu ya, kayak nggak ada perubahan kok, gini-gini begitu. Nah istilahnya kayak gitu, jalani aja gitu, fokus aja sama diri kamu, pengembangan diri kamu gitu. Dan di sini ada The Wheel of Fortune. Nah ini ada roda yang berputar ya. Untuk beberapa orang ini roda berputarnya pelan-pelan gitu ya. Makanya tadi gue bilang ada situasi perubahan di kamu gitu. Tapi mungkin kamu kayak ngerasa nggak ngelihat hasilnya. Bukan nggak ngelihat, bukan belum ada hasil, ada. Tapi kamu belum lihat gitu loh. Ada sebenarnya. Kamu mungkin kalau kamu ya banyak melihat ke dalam, menilai diri kamu sendiri, kamu pasti bisa di sini melihat bedanya diri kamu. Kamu pasti bisa melihat bedanya diri kamu di sini, gitu. Tapi pelan-pelan, halus gitu. Ya, dan di sini juga aku ngerasa untuk beberapa orang ada keberuntungan ya, keberuntungan datang di sini. Bisa kamu ketemu jodoh, bisa kamu tiba-tiba dapat tawaran kerjaan yang bagus, atau tiba-tiba kamu dapat promosi, atau tiba-tiba kamu dapat bonus dari kerjaan kamu. Nah apapun itu di sini ada roda keberuntungan di sini. Ini macam-macam ya bentuknya gitu. Wheel of Fortune, keberuntungan ya. Kita lihat lagi. Dan untuk kamu yang posisinya sebelumnya di bawah gitu, it's okay, roda keberuntunganmu sudah berputar di sini ya. Mungkin akan ada pelan-pelan perubahan ya. Kamu akan mulai naik lagi ke atas ya gitu. Roda keberuntungan ya. Roda kamu akan naik lagi gitu. Ya. Ini biasanya udah cukup lama ya kamu menunggu adanya perubahan ini, karena di posisi saat kamu di posisi di bawah itu untuk naik ke atas juga tidak cepat gitu ya, pasti akan membutuhkan waktu dan proses, dan setiap orang itu berbeda-beda gitu. Jadi nggak langsung jatuh kemudian tiba-tiba naik lagi, itu nggak gitu, pasti pelan-pelan. Justru yang stabil pelan-pelan itu yang bakal bagus gitu ya. Kenapa? Karena kamu belajar dari situ ya, belajar naik gitu. Jadi kalau nantinya suatu saat kamu mengalami penurunan dalam kehidupan kamu lagi, kamu sudah punya pengalaman sebelumnya gitu, itu bisa kamu gunakan gitu. Atau bahkan karena kamu punya pengalaman yang sudah seperti itu, kamu nggak bakal jatuh lagi gitu ya, seperti itu, karena kamu sudah belajar dari pengalaman kamu atau kehidupan kamu sebelumnya. Nah istilahnya gitu. Oke, dan kalau kamu untuk beberapa orang kalau masih dalam situasi kondisi di bawah, nah di sini kamu jangan menyerah ya dengan situasi dan kondisi kamu, tetap berjuang ya, tetap berjuang, gigih, tekun, sabar ya. Roda itu pasti akan berputar lagi ya, nggak selamanya kamu akan berada di atas, kamu nggak selamanya kamu akan berada di bawah gitu, pasti kamu akan naik lagi ke atas gitu. Dan untuk beberapa orang kalau kamu sudah berada di atas juga jangan sombong gitu ya, tetap jaga diri kamu ya, tetap murah hati ya, kayak gitu. Karena situasi bisa berubah kapan saja gitu loh ya. Kemudian di sini ada Page of Wands. Nah, ini ada berita bagus tentang pekerjaan. Kamu yang tidak punya pekerjaan, makanya tadi gue bilang di sini ada Wheel of Fortune, roda keberuntungan, bisa dapat pekerjaan, job baru gitu ya. Dan kalau kamu misalkan ya ingin memulai usaha atau bisnis sendiri, ini adalah waktu yang tepat untuk kamu ya. Waktu yang tepat gitu, karena di Page of Wands ini sebenarnya kamu sudah memiliki bekalnya ya, sudah punya apapun yang yang kamu butuhkan kayak gitu. Jadi kamu tinggal bergerak kayak gitu ya. Ada juga di sini yang aku rasa kamu ingin bepergian ya, mungkin kamu ingin pindah tempat, bisa juga ya, tapi masih ragu untuk meninggalkan tempat kamu saat ini. Apakah kamu akan menemukan tempat yang lebih baik? Apakah kamu akan menemukan lingkungan yang lebih baik ya? Apakah kamu akan menemukan pekerjaan yang lebih baik? Nah misalkan kayak gitu, it's okay, jalani aja gitu, karena di sini ada roda keberuntungan soalnya gitu. Lakukan aja kemana kamu ingin melangkah, percaya sama Tuhan atau semesta bahwa memang disitulah tempat kamu gitu
ya. Jadi jangan ragu-ragu, kamu harus berani meninggalkan zona kamu saat ini kalau memang kamu benar-benar ingin membuat perubahan hidup kamu seperti itu. Karena kadang-kadang ya ada beberapa orang nih masih nggak paham ya tentang, bukan nggak paham ya, mungkin dia memang nggak mau tahu gitu atau nggak mau paham tentang hal itu ya. Kita itu ya tidak bisa memilih tempat di mana kita dilahirkan ya, mau di kampung, mau di tengah hutan ya, memiliki orang tua seperti apa, itu kita tidak bisa memilih gitu ya. Tapi kita bisa memilih untuk jalan hidup kita ke depan tuh bagaimana gitu. Tapi lucunya ada beberapa orang itu dia nggak berani meninggalkan zona itu gitu. Makanya ada beberapa orang tuh yang dia nggak mau keluar ya dari tempat dia gitu. Makanya hidupnya tuh seperti itu aja gitu ya. Tapi dia ingin seperti orang lain gitu. Contohnya nih ya, orang-orang yang suka gosip, suka gibah gitu. Kalau ada orang sukses tuh wow gitu ya. Tapi di sisi lain ada sifat keirian dia gitu loh. Tapi kalau dia misalkan tapi kalau orang yang mau belajar sih nggak akan berkata seperti itu ya. Tapi kalau orang yang tidak mau belajar, dia pasti akan ngata-ngatain gitu. Nah, ketika orang ini setelah kesuksesannya mungkin menurun dan dia kembali lagi ya ke tempat itu, ke kampungnya atau ke tempat orang tuanya gitu ya. Nah, ya orang-orang di situ pasti akan ngatain lagi ini gitu. Ngatain yang kurang bagus gitu. Ya. Tapi kalau di saat pas orang itu seneng-senengnya ya, lagi sukses-suksesnya, wow, dia muji-muji nih, wow kayak gitu ya. Tapi setelah itu sebenarnya orang-orang seperti ini yang nggak belajar gitu ya, nggak tahu bahwa kehidupan itu memang istilahnya berubah-ubah gitu ya. Nasib orang itu berubah-ubah atau kayak bisa dirubah lah, katakanlah seperti itu. Nah, orang-orang yang ingin menaikkan standar hidupnya itu pasti dia nggak akan berada di zona itu gitu. Mungkin ada banyak yang merantau kemana kayak gitu, keluar kayak gini ya, tak keluar negeri, keluar pulau, keluar kota kayak gitu, tempat yang lebih baik gitu. Tapi ada beberapa orang tuh kadang-kadang ya, justru orang yang seperti ini tuh kayak dikata-katain gitu loh, kan lucu kan. Padahal itu tuh ya memang hidup dia gitu loh ya. Hanya karena dia meninggalkan orang tuanya, jauh dari orang tuanya tuh dikata-katain, lucu kan gitu. Padahal memang terutama kamu ya yang masih muda gitu, kamu jangan takut untuk meraih mimpi kamu gitu ya. Di sini makanya tadi aku bilang kamu tidak bisa menentukan siapa orang tuamu, di mana kamu dilahirkan, di mana kamu dibesarkan. Kamu tidak bisa memilih semua itu gitu ya. Mau kamu ditempatkan di kampung gitu ya, memiliki keluarga yang kurang mampu, itu kan bukan kamu ya, kamu kan nggak bisa milih itu gitu. Tapi kamu bisa memilih untuk next ke depannya, ketika kamu dewasa, ketika kamu sudah bisa bekerja sendiri, kamu mau kemana, kamu mau menjalani hidup seperti apa. Nah itu kamu bisa nentuin sendiri gitu. Kamu nggak harus sama dengan keluarga kamu gitu ya, atau orang tuamu gitu. Kamu punya masa depan sendiri, istilahnya kayak gitu. Nah ini jangan dihiraukan ya kata-kata orang yang kurang enak kamu dengar gitu, hanya karena orang tuamu kurang mampu. Kemudian kamu itu punya impian, terus impian kamu disepelekan, kemudian kamu kayak istilahnya kan diremehkan kayak gitu ya, seperti itu. Nah ini banyak orang tuh kayak gitu, makanya dia stuck, mandek hidupnya di situ aja gitu, karena lingkungannya di sini nggak ngedukung gitu loh ya. Makanya kalau bicara tentang impian, tentang cita-cita ya, dengan orang yang pas ya, dengan orang yang tepat gitu. Jangan salah ngajak ngomong orang ya. Kalau orang nggak tepat, dia akan justru bikin kamu itu nggak jalan-jalan gitu. Begitu juga dengan patch of one. Kadang-kadang patch of one ini juga menandakan kurang berani, padahal kamu sudah siap, kamu punya bekalnya gitu. Tapi kayak masih ada keraguan, karena ya itu sebelum-sebelumnya itu kamu sudah kasih masukan-masukan yang kurang bagus gitu ya, kurang suportif gitu, kurang motivatif gitu, bukan yang inspiratif atau motivatif gitu. Jadinya kayak untuk melangkah itu kamu masih kayak maju mundur gitu, padahal keinginan kamu, tekad kamu sudah ada gitu ya. Nah ini tinggal ngelakuin tindakan doang kayak gitu. Mudah-mudahan paham ya yang gue sampaikan. Nggak paham, ambil poin pentingnya aja gitu. Itu sebagai contoh tadi.
terutama yang masih muda-muda ini, karena pecopan ini menandakan masih muda, mungkin umur kamu masih 20-an gitu ya, mungkin kamu ingin kemana gitu ya, kamu harus maju bergerak gitu. Kita lihat di sini dari oracle-nya. Kalau kamu yang hidupnya di lingkungan oke ya, misalkan di kota gitu ya, atau bahkan di luar negeri, di lingkungan yang suportif, ini mungkin bukan buat kamu gitu ya. Tapi kalau kamu yang hidup di lingkungan orang-orang nggak suportif gitu, terutama yang lahir di kampung ya, lingkungannya toksik, tukang gosip, tukang fitnah, nah itu ya, karena dari kecil hidup kamu nggak dikelilingi orang-orang yang suportif gitu. Tapi banyak orang yang justru menjudging, ngeremehin, ngerendahin, jatuhin gitu. Kita lihat di sini untuk pesan semesta dari oracle-nya ya. Ini bisa menjadi panduan untuk kamu ya, atau menjawab pertanyaan kamu, atau bisa menjadi pesan nasihat untuk kondisi kamu. Apapun itu, kita lihat di sini. Tuh kan di sini ada choose a new direction, arah baru. Maju di sini. Meminta kamu untuk ngejar impian kamu. Buat rencana untuk hidup kamu ke depan apa. Planning kamu ke depan apa, maju. Begitu juga untuk kamu yang sudah melewati satu siklus ya. Contoh nih, kamu ditinggalkan pasangan kamu, entah kamu bercerai ataupun kamu yang belum menikah, sudah benar-benar dekat dengan orang itu, sudah benar-benar melekat energi kamu dengan orang itu sehingga terjadi perpisahan ini menyakitkan buat kamu berusaha untuk move on. Nah ini, bergeraklah maju, jangan menoleh lagi ke belakang. Udah saatnya kamu mengejar impian kamu, kejar impian kamu atau cita-citamu. Mulailah lah istilahnya kayak gitu ya, jangan fokus ke belakang lagi, jangan menoleh ke belakang lagi, fokus pada tujuan kamu saat ini ya. Mungkin kamu bisa fokus sama hobi kamu, cita-cita kamu, kejar mimpi-mimpi kamu yang sebelumnya belum sempet kamu raih gitu ya. Seperti itu karir contohnya ya, dulu kamu punya karir impian, tapi karena kamu sudah menikah, tiba-tiba kamu mutus itu ya, mutus karir kamu itu, jadi nggak kesampaian. Nah sekarang pasangan kamu ya, misalkan kamu sudah bercerai gitu ya, ini untuk kamu ya, misalkan kamu dalam kondisi seperti ini, nah saat ini lanjutkan impian kamu yang dulu yang sempat tertunda atau nggak kamu lanjutkan kayak gitu ya. Ini arah baru, meminta kamu untuk ya arah baru gitu ya, menentukan arah baru. Kamu tidak boleh di jalan yang lama lagi, harus di jalan yang baru kayak gitu, menentukan arah tujuan kamu lagi gitu. Oke, seperti itu. Kita lihat untuk asmara. Yang single dan berpasangan, kita lihat yang single dulu di sini untuk pesannya saja. Untuk love reading kita ada sendiri ya. Pesan singkatnya aja untuk asmara kamu yang single. Virgo. Romantic feelings, wow. Your feeling are real and worth exploring. Perasaan kamu nyata dan layak untuk diperjuangkan atau dieksplor ya. Jadi kayak mungkin ada sesuatu yang bikin kamu jatuh cinta, bukan seseorang ya. Seseorang yang bikin kamu jatuh cinta ya. Membuat kamu merasakan keromantisan ya, atau romantisme dalam diri kamu itu muncul gitu ya. Dan ini layak untuk kamu jelajahi, layak untuk kamu perjuangkan gitu ya. Mungkin sebelum-sebelumnya kamu ngerasa, untuk beberapa orang, nggak semua, kamu ngerasa kayak nggak ada yang bisa bikin kamu jatuh cinta lagi gitu, karena terlalu lama single gitu ya. Tapi nggak nyangka ternyata kehadiran orang ini bikin kamu itu berbunga-bunga gitu ya, ngerasa romantis gitu ya, bikin kamu ngerasa
aduh deg-degan nih kayak gitu ya, ketawa-tawa sendiri gitu ya ketika mengingat orang ini kayak gitu ya. Jadi ini ada seseorang yang bakal nyentuh hati kamu ya, seperti itu. Ada potensi hubungan yang romantis dengan orang ini gitu. Oke, jadi untuk yang single nih siap-siap, kamu akan menemukan pasangan romantismu, terutama kamu yang apa istilahnya, suka dengan cowok-cowok atau cewek-cewek yang romantis gitu ya. Suka diperlakukan romantis. Nah ini, makanya tadi gue bilang di sini the wheel of fortune ini keberuntungan ya. Ini bisa di jodoh, di cinta, di karir kayak gitu. Ya. Kemudian kita lihat yang berpasangan. Wow, di sini ada past life relationship ya. Pasangan kamu saat ini, seseorang yang dealing dengan kamu saat ini adalah pasangan kamu yang pernah hadir di kehidupan kamu yang dulu ya. Pernah hadir di kehidupan kamu yang dulu dan pernah bersama untuk beberapa orang. Dan di kehidupan saat ini kalian dipertemukan lagi dan mungkin kalian bersama lagi ya. Ada koneksi past life di sini. Entah ini twin flame, soulmate, apapun itu di sini. Yang jelas seseorang yang dealing dengan kamu itu pernah terkoneksi kamu di kehidupan kamu yang dulu ya. Kalau kalian percaya reinkarnasi ya, jadi di kehidupan saat ini kalian dipertemukan dan mungkin bersama lagi. Kalau kamu bertanya tentang jodoh ya, dialah jodoh kamu gitu. Karena di kehidupan dulu mungkin dia jadi suami atau istri kamu, di kehidupan saat ini dia kembali jadi suami atau istri kamu lagi kayak gitu. Oke. Terutama ini kamu yang sudah menjadi suami istri ya. Karena tidak semua koneksi past life itu menjadi pasangan ya. Kadang-kadang dia hanya untuk membayar karma gitu. Kalau karmanya udah selesai ya udah gitu. Seperti itu. Ya. Tapi kalau kamu yang sudah menikah di sini ya, insya Allah atau mudah-mudahan dia memang jodohnya kamu, bukan koneksi yang memberikan pelajaran kayak gitu. Oke, atau membayar karma. Jangan ya, aku harap tidak seperti itu, karena koneksi pasangan ini agak sedikit ini juga ya. Walaupun dia menjadi pasangan kamu sendiri juga ada pelajarannya kayak gitu ya, juga nggak mudah untuk dijalani gitu. Pasti ada tantangan-tantangan di dalam hubungan kamu, nggak ringan gitu ya, seperti itu. Tapi apapun itu, kalau kalian sama-sama percaya, kalau kalian sama-sama bisa belajar mengambil pelajaran dari setiap tantangan yang hadir gitu ya, kalian pasti akan tetap selalu bersama di sini gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya, sorry. Aku tambah sedikit di sini. Untuk beberapa orang ini pasangan kamu kembali ya, pasangan kamu kembali rekonsiliasi dengan kamu, terutama kamu yang sudah bersama. Maksudnya gini, kamu mungkin sudah menikah tapi berjeda dengan orang ini, kayak hubungan kamu digantung-gantung gitu dengan dia ya, bisa seperti itu. Atau sebelumnya kamu sudah memang berkomitmen dengan dia tapi belum ada pernikahan gitu ya, dan kalian mau ngalami perpisahan di sini. Nah di situ rasanya kayak yang kamu rasakan tuh nggak enak gitu loh ya. Nggak enak, maksudnya nggak enak nih gini, walaupun sudah berpisah gitu ya, tapi kok masih keinget terus gitu ya, kepikiran terus, kayak nggak bisa lepas gitu loh, energinya tuh nggak bisa benar-benar kamu lepas. Nah istilahnya tuh gitu ya. Nah ini berarti kan ada koneksi yang dalam antara kamu dengan orang ini, walaupun kamu sebelumnya belum pernah menikah ya gitu, belum menikah dengan dia, katakanlah ini yang kamu belum menikah gitu ya. Nah ini dia akan kembali lagi sama kamu, rekonsiliasi dengan kamu gitu ya. Dan option yang kedua itu ya, dia ini pasangan kamu sendiri, kamu yang sudah menikah, dan hubungan kamu kayak digantung gitu, ngegantung-gantung, belum ada kejelasan status ya, kamu bercerai belum gitu ya, tapi kalian udah lama nggak sama, nggak komunikasi, nggak terkoneksi gitu ya. Ini dia akan kembali ke kamu gitu ya, karena ada koneksi past life ya. Untuk beberapa kasus itu biasanya dia sudah menikah, tapi karena hubungan ini juga memberikan sebuah pelajaran, jadi dia berpisah gitu. Dan berpisahnya itu kayak seolah-olah tuh pernikahan itu nggak ada gitu ya.
padahal pernikahannya itu ada gitu ya, tapi kayak ngerasa nggak ada. Jadi kayak ya kamu asing-asing gitu aja gitu, dianya pergi entah kemana, nggak ada kabar ya. Kamu juga sama, kamu fokus dengan diri kamu, nggak ada kabar, ya udah, dia nggak cari kamu, kamu nggak cari dia gitu. Jadi kayak statusnya ya dibiarin kayak gitu aja gitu loh. Nah ini yang aku bilang ngegantung ya, belum selesai gitu ya, karena belum ada perceraian antara kamu dengan dia gitu. Nah orang ini akan kembali cari kamu lagi gitu, seperti itu. Tapi ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, ambil yang resonate aja. Kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Dan kalau ada salah kata kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.